bersyukur kepada Engkau. Tidak satu pun yang dapat menyertai kami seperti Engkau menyertai kami. Sebab itu kami bersyukur, kami memuji Engkau, kami menyembah Tuhan. Dan juga saatnya kami membuka hati kami untuk tempatnya firman Tuhan. Berikanlah kami firman yang berkuasa mengubah, yang berkuasa menyucikan, yang berkuasa mempersiapkan kami. Ayo tolong kami semua, lembutkan hati kami untuk dapat menerima firman Tuhan hidup. Sebab itu urapi kami kembali secara khusus. Kami siap untuk mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. 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 Biar hormat syukur hanya bagi Kristus kepala yang baik, yang sangat mengasihi kita, sehingga kita boleh berada di tempat ini hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kita tahu satu yang dapat menolong kita, Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu ya kita harus menyadari hari-hari ini betapa kita harus lebih dekat kepada Tuhan, sehingga kita betul-betul terlindungi. Pemberitaan firman Tuhan yang saya sudah sampaikan kepada kita, mencari perlindungan. Inilah waktunya kita harus berada dalam perlindungan. Saya sudah sampaikan dalam pertemuan yang lalu, hanya orang-orang yang termaterai yang akan terlindungi. Orang-orang yang termaterai itulah yang mendapat jaminan mendapatkan perlindungan di waktu bahaya. Saudara, kita belajar kitab Wahyu pasal 7. Ya, ada dua kelompok yang mendapatkan perlindungan. Yang pertama, bangsa Israel yang termaterai. Ya. Yang kedua, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Saudara, bukan sedikit, tapi tidak terhitung banyaknya. Ya. Kita tahu kalau bangsa Israel termaterai karena mereka bangsa pilihan Tuhan. Ya, jadi karena mereka bangsa pilihan Tuhan, sekalipun mereka selama ini menolak Tuhan, tapi karena mereka adalah bangsa Israel, maka mereka mendapat kemurahan. Memang katanya dalam kitab Roma 11, bangsa Israel itu seterunya dengan lawan Tuhan. Mereka coba ayat yang kedua, 11 ayat 28. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. ya, Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. jadi mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah, lawan Tuhan, oleh karena kamu. Jadi Tuhan sengaja membuat bangsa Israel ini melawan. Ya. Supaya apa, saudara? Supaya
supaya kita yang tadinya tidak mendapat kemurahan, mendapat kemurahan. Jadi mereka melawan kepada Injil oleh karena kami. Jadi saudara, kita harus belajar memahami dulu kenapa sedemikian. Tapi selanjutnya saudara, bahwa mereka tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek. Jadi saudara, karena mereka bangsa pilihan, tidak heran kalau mereka mengenaikan Tuhan. Tapi walaupun demikian, dari bangsa pilihan itu masih ada yang Tuhan patahkan. Masih ada yang Tuhan tolak, agar kita punya tempat. Saya sampaikan minggu yang lalu, Tuhan mematahkan ranting-ranting cabang-cabang asing ini. Kita yang berasal dari luar, dari kehidupan yang tidak layak, mendapat kesempatan ditempelkan kepada pohon zaitun. Itulah menggambarkan Tuhan Yesus. Sehingga ya kita mendapat kemurahan yang luar biasa. Kemurahan mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kalau Tuhan kasih kesempatan sama kita masuk, termaterai, terjamin, saya rasa ini adalah anugerah yang sangat luar biasa. Kita tidak bisa masuk kalau bukan karena Tuhan sudah memberikan ketentuan bagi kita untuk masuk. Oleh sebab itu, untuk berada pada perlindungan Tuhan, untuk kita bisa keluar dari kesusahan yang besar, kita juga harus mendapatkan jaminan dari Tuhan. Dan tentu jaminan yang Tuhan berikan itu kepada kita, itulah sebagai materai. Materai. Saya sudah sampaikan dalam kebaktian yang lalu, ada 3 poin kalau kita mau dapat jaminan bagi kita yang berasal dari luar Israel. Yang pertama, kita mau hidup di dalam Kristus dan disucikan oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus bersedia beribadah siang dan malam. Dan yang ketiga, kita memberi diri kita digembalakan oleh Tuhan. Jadi tidak ada jalan lain kalau saudara mau terlindungi 3 poin ini. Harus betul-betul menjadi akal kita. Yang pertama, kita memberi diri kita dikuduskan oleh Tuhan. Kalau kita tidak bersedia memberikan hidup kita dikuduskan oleh Tuhan, saya mau katakan, satu kali semua yang kita sudah kerjakan menjadi sia-sia. Baru beribadah siang dan malam. Itu jelas ya. Wahyu 7 ayat 14, ayat 15, ayat 16.
itu menekankan 30. Dikuduskan, beribadah kepada Tuhan, dan puncaknya memberi hidup seperti domba yang digembala. Maka seringkali saya mengajak orang Kristen itu harus ditandai dengan 30. 30 harus menjadi sikap kita semua. Ibadah yang dimana kita dikuduskan oleh Tuhan. Ibadah tanpa pengudusan, saya mau katakan, sia-sia kekristenan kita. Dan Tuhan memberikan pengudusan itu melalui firman. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara, ibadah kita harus ditandai dengan firman yang bagus. Dilanjutkan dengan Efesus pasal 5 ayat 26-27. Untuk menguduskannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi pengudusan itu dikerjakan melalui mandi air dan mandi firman. Jadi kita dibersihkan oleh firman Tuhan bagaikan mandi. Makanya saya selalu menekankan ibadah harus menonjolkan firman Tuhan yang menguduskan. Seringkali kekristenan ini tidak menghargai pengudusan, hanya sekedar berorganisasi. Kasihan kita. Kalau Anda beribadah hanya karena digerakkan organisasi, bukan digerakkan oleh karena ingin dikuduskan, ingin disucikan, saya mau katakan nasib kita sama dengan orang yang tidak beribadah. Nasib kita sama dengan orang-orang yang tidak memiliki ibadah. Sebab yang menjamin kita untuk dikuduskan dalam kebenaran adalah firman. Terlalu banyak orang menanggapi pengudusan itu dengan cara yang salah. Dia pikir kalau udah masuk gereja sudah jadi kudus. Mau tinggal di dalam gereja pun kita, siang malam di dalam gereja pun kita, kalau di dalamnya tidak ada firman Tuhan yang menguduskan. Sekali lagi saya mau katakan, sama nilainya dengan orang yang hidupnya tidak beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan jaminan, kamu memang sudah bersih, kata Yohanes 15 ayat 3, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saat kita menerima firman, saat itulah Tuhan sedang membersihkan. Firman yang telah kukatakan. Begitu ya. Yohanes 15 itu ayatnya. Ya, Yohanes pasal 15 ayat ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu.
telah. Kalau disebut telah berarti kita sudah dengar, kita sudah terima. Itulah yang membersihkan kita. Yang sudah kita dengar dan kita terima, itulah yang menjamin kita. Kamu memang sudah bersih. Oleh sebab itu, suka atau tidak suka, kalau saudara mau lolos dari kesusahan yang besar, tak ada jalan lain kecuali saudara membuka diri untuk menjadi orang-orang yang dimateraikan. Dimulai dari menerima. Saya sudah mengatakan berkali-kali, materai yang dari Tuhan memisahkan antara orang yang terjamin keselamatannya dengan orang-orang fasik. Sebab tujuan kesusahan besar untuk memisahkan mana yang layak menerima perlindungan Tuhan, mana yang tidak layak menerima perlindungan Tuhan. Harus dipisahkan. Saya sudah memberikan gambaran dalam khotbah saya yang lalu. Alkitab, terutama kitab Matius, banyak kali berbicara tentang pemisahan. Tuhan memisahkan lalang dan gandum. Tuhan memisahkan kambing dan domba. Bahkan Tuhan memisahkan ikan yang baik dengan yang tidak baik. Saya sudah menerangkan pemisahan itu bagaikan menyortir, mensortir. Jadi yang sudah percaya kepada Tuhan pun masih disortir. Sudah jadi orang Kristen pun masih harus disortir. Yang lebih parah sudah menjadi jemaat pun masih harus disortir. Yang lebih parah lagi sudah jadi hamba Tuhan pun, pelayan-pelayan harus masih disortir. Amin. Penyortiran itu akan terjadi pada zaman akhir ini. Tentu kalau yang keluar dari kehendak Tuhan, itu semua karena kehidupannya tidak mempunyai pendirian yang teguh. Tuhan pakai instrumen untuk menyortir, dan terakhir kali disortir melalui antikris. Kalau sekarang belum. Sekarang masih disortir melalui persoalan-persoalan hidup. Masih disortir melalui musibah-musibah dan celaka. Tapi puncaknya akan disortir melalui antikris. Antikris diizinkan Tuhan sebagai alat penyortir. Kita mau bertahan di dalam Tuhan, kita mau mempertahankan iman kita, nanti saudaraku, tergantung kualitas dan bobot pendirian kita terhadap firman Tuhan. Dan antikris akan menyortir, memisahkan mana yang boleh jadi miliknya, mana yang tidak boleh menjadi miliknya, melalui cap 666.
Dan semua yang memakai cap 66 itu sudah pasti ke neraka. Sudah pasti dipastikan ke neraka. Kalau saudara perhatikan Wahyu 14, betul-betul mereka harus mendapatkan suatu penghukuman. Ayat 9, Wahyu 14 ayat ayat 9 mulai. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patung itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, Stop. Jikalau seorang menyembah binatang, itulah antikris, dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Ini yang disebut angka 666. Yang sudah menerima, bagaimana nasibnya? Ayat 10, diperhatikan yang 10. maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Minum anggur dari murka Allah. Kena malapetaka, penghukuman karena murka Allah. Terus, Yang disediakan tanpa campuran ya, betul-betul murni penghukuman Tuhan. Terus, dalam cawan murkanya, ya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang terus, di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. jadi semua yang menerima tanda dari binatang itu 666 dan yang menyembah antikris itu semua mengalami siksaan. Dengan kata lain, satu orang pun tidak akan ada yang lolos. Ini pemisahan terakhir ya. Kalau musibah, celaka-celaka yang lain, itu belum yang terakhir. Gempa bumi, kelaparan, perang, penyakit sampar, itu masih permulaan penderitaan. Tapi itu pun sudah menjadi alat untuk memisahkan. Alat untuk menentukan saudara melekat di mana. Kalau saudara melekat di dalam Tuhan, Anda tetap bertahan. Jadi alat pemisah harus ada. Musibah-musibah yang akan terjadi ke depan sebagai alat memisahkan kita. Betulkah kita milik Tuhan yang akan bertahan, atau kita terseret keluar? Maka saudara, kalau hanya persoalan kecil saja, kita sudah undur, sudah gugur. Wah, kasihan. Kalau model pengikutan kita masih begitu, bagaimana saudara akan menghadapi pemisahan terakhir? Takkan mampu mempertahankan iman sampai memberi nyawa, takkan mampu. Kalau sementara saja persoalan kecil sudah menghantam dan membuat kita gugur dari rencana Tuhan. Setan kan tahu saudara. Dia mengerti cara
untuk memisahkan kita dari Tuhan. Maka tadi nyanyian kita tadi, tiada satu pun. Dari mulai bait pertama dari nyanyian kita itu apa katanya? Siapa yang dapat memisahkan dari kasih-Mu Tuhan satu? Ini masih perkara-perkara kecil, kelaparan, telanjangan, nanti akan memuncak kepada aniaya. Saya mengatakan kepada saudara, persiapkan hidup untuk berdiri di dasar imanmu yang paling. Persiapkan pengikutan saudara untuk bertahan sampai pada akhir. Kalau tidak, Anda mengalami kerugian besar sebagai orang Kristen. Mengalami kerugian besar. Jangan sampai saudara ditiup oleh angin. Jangan saudara seperti ranting yang kering. Dalam Injil Yohanes 15, kalau ranting-ranting itu sudah menjadi kering, tak ada jalan keluar. Hanya tinggal dikumpulkan lalu dibakar dalam api. Jadi Kristen-Kristen yang mengalami kekeringan, cepat atau lambat pasti terputus hubungannya dengan Tuhan, yang digambarkan dalam Yohanes 15 bagaikan pokok anggur yang benar. Itu tandanya karena sudah mengalami kekeringan. Maka saya terus terang aja, kalau saya lihat jemaah udah nggak semangat lagi, udah nggak setia lagi, sebenarnya tanpa sadar dia sudah lepas dari pokok anggur yang benar. Dari semangat ibadahnya, dari caranya beribadah, dari caranya menghargai firman Tuhan, kelihatan modelnya. Walaupun seringkali kan kalau pindah gereja ngomongannya seperti nyaruh aduk. Kan bukan di situ aja tidak bisa masuk surga. Itu sebenarnya hanya pembelaan diri. Padahal sebenarnya karena sudah mengalami kekeringan, kawan. Orang yang masih rohaninya matang kelihatan dari buah-buahnya. Orang yang sudah mengalami kekeringan juga kelihatan dari bagaikan ranting-ranting yang terpotong. Kalau ranting itu sudah kering dan terpotong, akan ada lagi buah di dalamnya. Jadi buah kekristenan kita memperlihatkan kita punya bobot atau tidak. Saya melayani bukan satu pendeta, saudara. Ribuan pendeta saya layani. Dari dalam negeri sampai luar negeri. Saya melihat mengamat-amati. Hari-hari ini berjuang untuk bertahan itu mahal harganya. Berjuang untuk tetap tinggal di dalam firman mahal harganya.
terlalu mahal. Saudara, kalau bisa bertahan begini dan segera datang ujian lebih berat lagi, hanya kemurahan Tuhan yang bisa membuat kita kuat dan bertahan. Haleluya. 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 Sekarang masih bisa makan, saudara. Anda belum rampok-rampokan untuk makan. Tapi apabila tergenapi zaman akhir, 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan pada waktu itu, manusia tidak akan bisa berbagi lagi terhadap sesamanya manusia. Bukankah Alkitab memberikan satu contoh-contoh dalam perjanjian lama? Sampai terjadi kelaparan yang begitu hebat. Bahkan sampai Alkitab mencatat dalam kitab Nabi besar, karena kelaparan itu, sampai ibu-ibu kompromi dengan ibu-ibu yang lain untuk memakan anak mereka sendiri. Hari ini kita masak anakku, besok anakku. Itu bukan cerita dongeng, saudara. Itu pernah terjadi. Dan waktu itu, saudaraku, sampai tai merpati pun mahal harganya. Tahu kotoran? Orang sampai makan kotoran. Andai kata hari ini terjadi seperti itu, masih kuat gak saudara bisa bertahan dalam itu? Kelaparan selalu berbarengan dengan bencana. Tak usah jauh. Zaman Abraham belum terlalu banyak orang sudah pernah terjadi kelaparan. Penduduk bumi belum sepadan sekarang. Persaingan hidup belum seperti sekarang padatnya. Sudah pernah terjadi kelaparan. Hampir dia kehilangan istrinya. Zaman Ishak juga terjadi kelaparan. Jadi kalau ditulis dalam Alkitab akan datang kelaparan, saya yakin lebih hebat dari kelaparan pada zaman dulu. Tentu yang mau kita renungkan sore hari ini, bagaimana kita bisa bertahan. Kalau saudara masih bisa dipisahkan dari kasih Kristus karena kelaparan, karena kata lanjangan, saudara akan kehilangan keselamatan. Maka hari-hari ini nggak boleh lagi kita main-main yang namanya ibadah dan pelayanan. Sebab menentukan. Saya menyampaikan firman Tuhan, Bible study di Batam tentang tudung perlindungan dalam kitab Judas. Ada 3 inti supaya kita dilindungi Tuhan dalam kitab Judas. Yang pertama, miliki iman. Yang kedua, miliki pengharapan. Dan yang ketiga, miliki kasih.
tapi bukan sembarang iman. Iman yang sejati. Iman yang sejati itu intinya bertujuan keselamatan bersama. Iman saudara benar kalau di dalam iman saudaraku memiliki tujuan bersama. Bukankah Judas berkata demikian? Ayat 3 coba, ayat 3. Ayat 1 ayat 3. Judas 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Ya, tentang Keselamatan kita bersama. jadi iman yang sejati bertujuan keselamatan bersama. Jadi iman kita belum benar kalau belum bertujuan keselamatan bersama. Kalau keselamatan pribadi-pribadi itu belum mantap imannya. Yang disebut keselamatan bersama, kita tidak hanya memikirkan keselamatan kita. Seperti Nuh contohnya. Nuh mempunyai iman untuk menyelamatkan keluarganya. Bukan hanya pribadinya, keluarganya. Begitu kan? Mari kita lihat dulu kitab Ibrani. Harus punya tujuan. Ini saudara, Ibrani 11. Saya mau mengajak saudara melihat dulu ayat yang ke-7 ya. Ayat 7. Ya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, Terus dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Siapa keluarganya? Siapa yang bersama dengan dia pada waktu itu? Istrinya. Siapa lagi? Anaknya. Siapa lagi? Menantunya. Jadi sasaran Nuh memiliki iman dan membangun bahtera menurut petunjuk Tuhan untuk keselamatan bersama. Nah sekarang kalau ditanya kita bagaimana? Sudahkah kita memikirkan keselamatan istri kita? Sudahkah kita memikirkan keselamatan suami kita? Sudahkah kita memikirkan keselamatan anak-anak kita? Tambah lagi, sudah memikirkan keselamatan menantu kita? Kalau yang disebut bersama, berarti bukan pribadi-pribadi lagi. Perjuangan kita untuk hari-hari ini agar terlindungi oleh Tuhan melalui iman yang bertujuan untuk keselamatan bersama. Ini suami belum bertobat, sudah nyerah. Saya angkat tangan. Bukan angkat tangan menurut dia nggak benar. Istri belum bertobat, sudah nyerah. Bagaimana kalau istrimu dipakai untuk menahan pertumbuhan iman? Apa kau nyerah gara-gara istri? Bagaimana kalau setan memakai suamimu untuk menghambat lajunya imanmu? Apa kau nyerah? Atau orang tua, bagaimana kalau anak menantu dipakai setan untuk menghalangi kemajuan rohanimu? Apakah saudara menyerah?
perjuangan kita keselamatan bersama. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Karena saya selalu katakan, hari-hari ini betul-betul mata rohani kita terbuka. Bukan terbuka hanya untuk pribadi kita, terbuka untuk sampai kepada kepentingan keluarga kita. Sampai memilih jodoh pun untuk anak-anak kita harus jelas dengan konsep kita. Jangan sampai kita punya konsep begini. Yang penting ada, yang penting punya suami atau punya istri. Terlalu keliru Anda itu Tuhan. Perjuangkan keselamatan mereka. Haleluya. Kalau belum cocok dengan firman Tuhan, jangan dulu ya. Kalau belum cocok dengan firman Tuhan, jangan dulu. Kalau kira-kira itu merusak iman anak-anakku, jangan. Kau salah pilih itu. Jangan hanya kau lihat jidatnya berkilat. Lambat sedikit gak apa-apa. Yang penting tujuan iman tercapai. Ini mungkin ada nih yang mau ini yang remaja jangan pacaran sembarangan saudara. Apalagi melalui WA sekarang gampang kali. Aku tresno karo kowe. Kalau belum waktunya pacaran, usah pacaran. Kita sedang berjuang dalam perjuangan keselamatan bersama. Haleluya. Haleluya. Yang mau Tuhan angkat kan gereja Tuhan yang jadi sidang mempelai secara global. Makanya saudara, perjuangan kita bukan hanya jemaat di Tanjung Uban ini, bukan hanya gereja ini perjuangan kita. Makanya perjuangan saya bukan hanya untuk saudara. Di luar saudara sana masih banyak lagi yang perlu kita perjuangkan keselamatan. Dan kalau saudara sudah mendapat kemurahan, dukung untuk menyelamatkan orang lain. Amin. Haleluya. Haleluya. Mau jemaat ini mendukung Haleluya. supaya orang lain juga kita selamatkan. Amin. Supaya orang lain juga menerima firman Tuhan seperti Anda terima. Jadi Tuhan memberikan iman kepadamu untuk memperjuangkan keselamatan keluarga. Makanya kalau nggak tujuan iman menyelamatkan keluarga, stop aja niat. Apapun itu namanya. Kalau itu mencelakakan keluargamu, rombak semua. Kalau itu mencelakakan anak-anak kita, rombak. Berarti jalan hidup kita itu nggak benar. Kita kembali kepada kebenaran firman. Haleluya. Haleluya. Kalau ada niat-niat di luar perjuangan untuk keselamatan bersama, mari segera kita sadari hari-hari ini perjuangan kita keselamatan bersama. Ya. Sekali lagi dimulai dari nikah kita. Dan terus mengalir sampai ke anak cucu kita. Harus diperjuangkan untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan. Haleluya. Ya, mungkin kita udah tua. Mungkin cara perjuangan kita tidak sama seperti kita waktu muda. Paling tidak kita tunjukkan sikap kita terhadap Tuhan lewat firman yang bisa diteladani anak cucu kita.
Mungkin kita tidak bisa lagi menginjil, berkhotbah kemana-mana. Tapi paling tidak kita tunjukkan kecintaan kita kepada Tuhan. Tidak kendor sampai masa tua kita. Bila penting sampai kita mati. Haleluya. Gak pernah bergeser. Haleluya. Haleluya. Gak bergeser dari firman Tuhan. Gak bergeser dari pengajaran yang benar. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan kasih firman mengajar yang sampai hari ini saya tidak bergeser. Walaupun ujiannya begitu berat, pencobaan yang kita alami, tidak tanggung berat. Tapi saya bersyukur dalam pengajarannya, tujuan iman kita jelas. Tidak gampang terpengaruh seperti itu yang hidup tidak bercelah di tengah-tengah orang seakan. Begitu kan? Mari kita lihat. Nuh betul-betul mendapat kasih karunia Tuhan. Apa sikapnya? Ayat 9. Jadi 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Jadi pada zaman itu hidup manusia begitu rusak. Tapi Nuh tidak terpengaruh dengan orang-orang sejaman. Tidak terpengaruh. Orang pada heboh mengikuti zaman, Nuh tidak. Dia tidak terpengaruh. Kalau sekarang bilang zaman now, ya, zaman now ya. Sekarang inilah zaman now. Saudara, zaman sampai terpengaruh karena zaman ini. Saya selalu memberi nasihat kepada teman-teman saya pendeta. Kau jangan terpengaruh zaman ini. Orang sibuk mengarah ke dunia politik, kamu sibuk berpolitik. Kamu hamba Tuhan, harus punya pendirian. Jangan karena keuntungan lahiriah yang sedikit kita korbankan tujuan iman. Anak-anak muda, ingat, jangan karena istilah zaman now kita terseret kepada cara hidup orang sekarang. Tetap miliki cara hidup sesuai dengan tujuan firman Tuhan. Haleluya. Semua, baik pekerjaan maupun apa saja aktivitas kita, harus dicocokkan dengan firman. Kita harus berani mengambil sikap seperti ini, mengambil sikap. Ya, hidup benar di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi orang-orang tidak mau bergaul dengan Tuhan, Nuh bergaul dengan Tuhan. Kalau dulu istilah bergaul itu berjalan bersama Tuhan, beribadah. Orang lain tidak menghargai ibadahnya, tapi Nuh tetap beribadah. Bukan sekedar beribadah, serius.
Jadi yang perlu serius beribadah bukan hanya kakek-kakek, nenek-nenek. Hari-hari ini anak-anak pun harus kita ajar serius beribadah. Saya selalu mengatakan, bukan saja yang melayani di altar ini yang perlu serius, termasuk melayani sekolah-sekolah minggu juga perlu serius. Nah, maka ini yang muda-mudi yang ada waktunya, jangan biarkan hanya tante-tantenya melayani. Terlibat saudara, apalagi minggu pagi. Jangan biarkan hanya guru-guru sekolah minggu. Jangan hanya biarkan pengerja-pengerja yang full time. Saudara yang part time pun persembahkan hidup, ikut melayani. Bila penting pemain musik, remaja-remaja ini ikut main musik di ibadah sekolah minggu. Dan ketika saudara terikat dengan ibadah, dengan bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan beri petunjuk kepada saudara di tengah-tengah kehancuran dunia. Tuhan gak mau berutang, saudara. Tuhan gak mau berutang. Saya masih ingat waktu saya kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3. Kelas 3 SD saya sudah ikut melayani. Pelayanan saya waktu itu dipercayakan sama tante gembala kami ngepel gereja. Jadi gereja kami dulu satu ruko, bukan kayak gini nih ya, satu gini lah. Kalau hujan itu banjir. Dan biasanya kalau banjir itu minyak-minyak oli kotor masuk ke dalam. Jadi ibu gembala kami tidak menikah, saudara. Waktu itu tidak ada pengajian. Saya masih ingat saya kelas 1, kelas 3 SD. Dipercayakan ikut ngepel untuk menghalau ini apa namanya, minyak oli kotor ini. Setelah itu baru mulai sekolah minggu. Jadi setiap kali hujan yang ada di otak saya, oh hari ini pasti saya ngepel. Hari ini pasti saya harus siapkan tenaga, ember untuk ikut ngepel. Dulu waktu itu saya belum mengerti, namanya anak-anak kan. Ya, yang penting ya kita terlibat, senang, membantu ya ibu gembala kita. Dulu saya kira Tuhan lupa sama saya. Ketika saya hidup di luar Tuhan, saya pikir Tuhan tidak ingat yang pernah saya berbuat. Tapi setelah saya jadi pendeta, baru saya ngerti. Apapun yang pernah kita perbuat untuk Tuhan, walaupun di masa kecil kita, di masa kanak-kanak kita, tetap Tuhan ingat. Tiba waktunya Tuhan akan. Jadi saya mengajak saudara yang remaja, yang ini, kalau saudara memberikan hidupmu bergaul dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kau akan terikat dengan Tuhan. Waktu kita lemah, pasti datang pertolongan. Waktu kita jauh dari Tuhan, Tuhan ingat. Oh, itu pernah jadi anak. Itu pernah melayani aku. Itu pernah hidup seperti apa yang ku kehendaki. Dia pernah berbuat yang baik. Tuhan itu tidak gampang melupakan.
Dia ingat. Dalam Alkitab ada cerita seorang perwira Kapernaum memiliki bawahannya, hambanya yang sakit. Ketika dia datang kepada Yesus, orang banyak kenal perwira ini adalah orang yang baik. Lalu mereka mengatakan kepada Yesus, Yesus, orang itu layak ditolong. Karena orang itu banyak membantu rumah ibadah kami. Jadi orang banyak pun ikut bermohon kepada Tuhan supaya seorang perwira ini mendapatkan pertolongan karena bawahannya, karena hambanya sedang mengalami sakit. Apakah Tuhan dengar? Tuhan dengar. Apalagi kalau Tuhan melihat imannya begitu mantap. Dia menyadari dia tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Apa dia minta sama Yesus? Katakan aja sepatah kata. Aku yakin hamba itu akan sembuh. Katakan aja. Sepatah kata. Waduh, Tuhan berkata, belum pernah kutemukan seperti ini. Iman yang luar biasa. Pertama dia tertolong. Kenapa? Orang banyak pun bersaksi bahwa dia banyak berbuat baik. Di samping imannya lagi yang begitu mantap. Saya yakin Tuhan itu tidak sembarangan memberi pertolongan. Dia ingin menolong kita. Makanya waktu kita kuat, waktu kita mampu, bergaulah. Haleluya. Haleluya. Waktu kita diberkati, layani. Jangan lupa memberikan sesuatu kepada Tuhan. Nanti ada waktunya saudara mengalami ujian dan tantangan. Di situ akan saudara lihat pertolongan. Haleluya. 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 Ini praktekkan. Oleh sebab itu saya juga mengajak yang muda, apa yang kalian lakukan untuk Tuhan itu tetap Tuhan. Saat kau lemah, saat kau tidak berdaya, bukankah demikian firman Tuhan katakan? Termasuk orang yang memperhatikan orang miskin, mempiutang itu. Ketika kau jatuh sakit, Tuhan mengingatkan kau dirancang. Haleluya. Haleluya. Perhatikan pekerjaan. Ada masa-masa sukar yang akan kita hadapi, tapi Tuhan tidak melupakan. Haleluya. Haleluya. Mungkin kita jauh dari itu, karena Tuhan mengingat kita, dia ketok itu hati kita. Kembali. Dan ketika kita kembali, Tuhan akan berikan. Haleluya. Jadi iman yang melindungi kita, terutama pada waktu bahaya. Sekali lagi, kalau iman kita punya tujuan, dan tujuannya keselamatan bersama.
Saya yakin Tuhan sangat senang. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara praktekkan. Suami istri bergumul di kaki Tuhan. Tuhan, aku sudah selamat, tapi suamiku belum selamat. Orang tua, aku sudah selamat, anakku belum selamatkan. Mungkin sampai kita gumuli bukan saja diri kita, istri kita, anak kita, menantu kita. Mungkin Tuhan percayakan kita lebih panjang juga menggumuli cucu-cucu sampai cucu. Selamatkan mereka. Haleluya. 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 Jangan kita hanya keselamatan diri kita. Setelah itu selesai tidak perjuangan lagi. Ya kalau kami sekarang bukan hanya keluarga lagi, jemaat, pelayanan ini menjadi perjuangan kita bersama. Bukan hanya jemaat lagi, gereja-gereja, para hamba Tuhan. Saya akan baru pulang dari ujung Batu Rokan. Saya melihat masa-masa hari ini juga mereka sedang mengalami ujian. Tentu kita harus punya beban agar mereka juga mendapatkan kemurahan sampai ke daerah-daerah lain. Dan khusus hari-hari ini, seizin Tuhan, ada banyak pelayanan terhenti terutama di luar negeri. Ke depan mungkin kita tidak bisa lagi lebih dari 1.000 orang berkumpul. Kalau musibah ini terus berjalan. Jadi kalau saudara nggak dikuatkan mulai sekarang secara pribadi, saudara nggak dimantapkan imanmu secara pribadi, bagaimana saudara mau dipakai untuk menyelamatkan orang lain secara pribadi? Beberapa negeri kan sudah dilarang untuk masuk ke Indonesia. Tentu ini suatu berkemudahan untuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Sekali lagi, Tuhan ingin memberi perlindungan kepada kita. Tapi syarat pertama, miliki iman yang bertujuan keselamatan. Yang kedua, Tuhan ingin memberi perlindungan kepada kita. Syarat yang kedua, miliki pengharapan yang sejati. Pengharapan yang sejati harus dalam ajaran yang berpusat kepada kekudusan. Itu Tegas pasal, satu pasal saja, ayat 17 sampai ayat 20. Ayat 17 sampai 20 ya. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, Ya, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. ingatlah apa yang dahulu dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul kita Yesus Kristus. Ingat apa yang disampaikan para hamba Tuhan yang dahulu.
Ayat 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Terus ayat 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini Ya. dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci, Ya. dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi bangunlah. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Pusatkan kehidupan saudara, pengharapan saudara kepada ajaran yang berpusat kepada kekudusan. Di dasar imanmu yang paling suci. Karena pengharapan kita bisa menjadi sia-sia ketika tidak terbangun di dasar iman yang paling suci. Tidak berintikan kekudusan. Maka saudara suka atau tidak suka, kita harus diajar berpusatkan kepada kekudusan. Itulah caranya kita untuk mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, poin yang ketiga, syarat yang ketiga, memiliki kasih yang sejati. Kasih yang sejati harus ditunjukkan dalam kesanggupan memelihara diri dan merebut jiwa-jiwa dengan belas kasihan. Sekali lagi, kasih yang sejati harus ditunjukkan dalam kesanggupan memelihara diri. Maka di ayat 21 kitab Yudas ini, peliharalah dirimu demikian dalam kasihan. Saudara harus memiliki kesanggupan memelihara dirimu. Tentu yang paling perlu dipelihara dalam diri kita tidak saja hal yang jasmani, tapi melihara diri dalam perkara-perkara rohani. Harus ada kesanggupan memelihara diri. Yang jasmani aja harus punya kesanggupan kita pelihara. Misalkan soal makan. Kalau memang kita harus berdisiplin soal makan, kita harus punya kesanggupan untuk menolak makanan itu kalau itu merusak kesehatan tubuh kita. Misalkan kalau memang tidak memungkinkan untuk makan daging, ya ngapain dipaksakan demi memelihara diri? Ada kayak gitu, sakit tapi semua pantangannya dimakan, dia tambah sakit. Makan obat gak pernah tuntas. Ya berobat juga. Hari ini berobat di sini, besok berobat di sana. Obatnya di sini pun belum selesai dimakan, belum tuntas, pindah sana lagi. Kalau dia berkata, gak ada dokter yang pintar. Saya bilang, bukan dokternya yang gak pintar, kau yang bodoh. Kau tidak berhasil memelihara dirimu, tidak sanggup memelihara diri,
Harus ada kesanggupan. Begitu juga memelihara iman. Udah kita tahu, tak ada jalan lain supaya kita dapat iman. Kita harus setia mendengar firman Tuhan. Seharusnya kita harus menyambungkan diri untuk memelihara iman kita dengan setia beribadah. Jadi kalau goyang iman kita ketika datang pencobaan, salah satu penyebabnya karena kita tidak berhasil memelihara iman kita. Dan dengar di Bintan ini sudah 200 orang kena PHK. Syukur-syukur masih 200. Bagaimana kalau semua perusahaan tutup? Dan imbasnya juga akan kena kepada sektor ekonomi yang lain, perdagangan dan lain-lain. Daya beli orang akan sedikit kemampuan. Jadi kalau saudara tidak memelihara iman, apa enggak goyang? Tapi kalau saudara sudah belajar memelihara iman, saudara akan berkata, aku akan lewati semua. Bersama Tuhan aku menang. Tuhan kasih iman. Gak bisa makan nasi, makan sayur. Kalau nunggu beras saudaraku di tangan padi 100 hari paling cepat. Kalau sayur 2 minggu udah tanek. Maka belajar nanam sayur. Haleluya. Jangan langsung mati laku. Tuhan berikan kita kesanggupan untuk memelihara iman. Jadi banyak cara Tuhan kasih. Jangan langsung putus asa. Nah, ini dari mana kita dapat melihat ini? Tentu kesanggupan kita memelihara iman itu sangat penting. Itu tandanya kita mengasihi. Haleluya. Haleluya. Kita tidak membiarkan diri kita celaka. Peliharalah iman kita. Kalau merawat tubuh saja perlu kesanggupan, demikian juga merawat iman. Ada kesanggupan. Kadangkala ada harus kita lakukan, menahan diri. Ada hal-hal yang tidak bisa kita nikmati, sekalipun itu mungkin kesukaan kita, demi kesehatan kita. Kita harus menyanggukan diri. Ini bukan asal bantai aja. Haleluya. Haleluya. Kita diajar Tuhan demikian. Dan juga kasih yang sejati itu juga. Di samping kita memelihara iman kita, kita juga berebut jiwa-jiwa dengan belas kasihan. Maka di ayat 22 ya, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. ya, terus Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka terus dari api. ya, Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. ya, Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa.
Selamatkan mereka. Tunjukkan belas kasihan kepada mereka. Rampas mereka dari dalam hati. Itu praktek mengasihi. Ini kita kadang-kadang bersaksi aja berat. Ngajak orang ibadah aja tak berani. Orang aja sales marketing itu untuk kita mau beli barang sudah kita tolak sampai yakin betul kita terakhir baru keluar dari mulut kita berapa ya, itu udah yakin dia udah separuh mau beli kita. Seharusnya kita ini lebih hebat dari sales. Seharusnya melipat gandakan kekristenan kita, iman kita ke orang lain. Kita harus lebih hebat dari multi-level. Kita bawa satu, orang yang kita bawa satu lagi. Ya gitu. Itu konsepnya saudara. Ini kita bersaksi tentang Kristus Tuhan kita aja pun kadang-kadang malu-malu. Tanya di mana kok ibadah? Malu kita. Katanya saudara malu, kasih tahu aja ibadah di sini. Alpha Omega. Haleluya. Jangan langsung takut. Kau di tempat yang anji ada gitu ya. Orang kan cari-cari yang kayak gitu. Saya nggak pernah ngajarkan anti ada. Nggak pernah saya ajarkan anti saudara. Anti dosa. Kalaupun kita lepas dari tradisi, itu menurut kedewasaan kita. Kalau orang Batak berkata begini, maradat situ tuduh nama kapok saya. Artinya orang percaya itu justru lebih tahu tentang adat. Kesopanan lebih tahu. Karena dia praktekkan kesopanan. Haleluya. Haleluya. Itu sebenarnya orang yang di dalam Tuhan itu makin mengerti apa yang memuliakan Tuhan. Coba lakukan karena di dasar iman, mengasihi keluarga di dasar iman. Pasti lain saudara. Kalau kebiasaan kasih 100.000, kasih 1 juta. Kok nggak lomba-lomba nih? Kau yang suka. Sudah kita tidak mau dagang, ya. Ngasih berkat pun pelit. Apa nggak habis kita dihujat? Kau minta kos lagi. Kalaupun ada ritual yang bertentangan dengan Tuhan, diam-diam sebelum pesta datang saudara ke rumahnya. Ini ya berkat Tuhan. Misalkan saudara kita menikah, kasih. Karena saudara tidak ikut ritualnya, tunjukkan kasih. Baru permisi. Saya nggak bisa ikut ritualnya ya. Saya sampai di gereja saja. Apa bertentangan masuk gereja? Enggak kan? Ibadahnya saudara ikut. Tapi hal-hal yang bertentangan dengan firman saudara tinggalkan. Langsung kasih. Kalau kado orang sendiri, kasih sendiri kado. Pasti saudara nggak dihujat. Amin. Haleluya. Haleluya. Persembahan itu menentukan. Itulah taktiknya si Yakub menghadapi Esau. Wah, dari jauh udah disiapkan ada persembahan. Ya. Padahal selama ini
Si Esau mau menyembelih. Oh. Jadi untuk melindangkan hati abangnya yang begitu dendam kepadanya, pakai persembahan. Buat persembahan. Biar lunak hati saudara-saudara. Ini sudah nggak dikasih persembahan, kita lawan-lawan lagi. Oh, akhirnya nama Tuhan kita dihujat. Kita bisa dicela hidup tanpa kasih. Coba buat begitu. Misalkan ada yang kemanakan, saudara sudah hadir di dulu sebelum ada ritual, langsung kasih persembahan. Ini nanti ya. Kita bukan untuk menyetujui ritualnya, tapi paling tidak ketika dia berduka cita, kita ada di sini. Saya yakin dengan hikmat Tuhan bela saudara. Amin. Memang banyak nanti yang pakai ya kata nggak apa-apa sih. Yang penting saudara lakukan tanggung jawab. Aman itu. Saya baru ipar saya meninggal. Pulang tahun baru tanggal 1, maka saya ke sini. Saya kira mau dikubur tanggal 2. Rupanya digeser sampai tanggal 3. Kalau tahu saya tanggal 3 digeser, saya akan pergi tanggal 2 aja. Ya. Karena diulur sudah, meninggalnya sudah tanggal 30. Tanggal 30, 1. Bukan 32, ya, 1. Tanggal 2, tanggal 3. Saya kira dikubur tanggal 2, saya bisa tanggal 1. Tak tahunya dikubur tanggal 2. Saya harus ikhlas. Saya langsung permisi sama keluarga. Saya bilang kami tidak bisa ikut ritual, tapi kami datang sebagai tanda kami turut berduka cita. Lalu kita bawa persembahan kita. Apa kata mereka? Datang aja, sudah syukur. Kami pikir nggak datang amat. Jadi kita harus tahu memilah-milah di mana. Oleh sebab itu bersaksilah, selamatkan orang dengan jalan merampas mereka. Haleluya. 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 Bahwa si banyak saudara-saudara kita yang belum begitu paham tentang keselamatan, belum begitu paham tentang pengajaran ini. Ini makanya kita dalam pengajaran harus betul-betul memproklamirkan ini pengajaran yang mendewasakan, yang menguduskan. Tapi seringkali saudara, seringkali kelemahannya apa? Kita yang berdosa Tuhan, yang mudah pengajaran tidak menghargai pengajaran, sehingga orang pikir seperti itulah kita. Yang mudah pengajaran hidupnya nggak benar, karakternya nggak benar. Akhirnya kita begitu gereja-gereja, seolah-olah gembala mengajarkan yang nggak benar. Jadi kita korban, orang lain juga korban. Kalau hanya kita korban nggak apa-apa, kita tidak akan mundur, saudara. Tapi orang lain yang seharusnya datang untuk diselamatkan, jadi terhalang karena orang-orang tertentu. Kalau kita diajak nggak apa-apa, tapi orang lain sehingga seharusnya mereka mendapat kemurahan, keselamatan, akhirnya gara-gara orang tertentu. Maka saya himbau untuk jemaat, mari kita berjuang, miliki kasih. Haleluya. Ini harus kita kerjakan, memelihara diri sekaligus selamatkan orang lain. Bergeraklah. Saya mau katakan, kita sudah berada pada lonceng yang terakhir. Tuhan datang. Saudara nggak percaya, lihat nanti kenyataan. Tapi saya tidak ingin seorang pun di antara kita tertinggal. Siapkan diri, karena waktunya sudah sangat dekat. Haleluya. Haleluya. Tingkatkan doa kita semua. Berdoalah dalam Roh Kudus. Tidak cukup hanya berdoa
dengan akal budi, dengan bahasa-bahasa kita sendiri. Tapi kalau saudara berdoa dalam Roh Kudus, sampai bahasa sorga pun diberikan kepada saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Sampai bahasa yang tidak ada ngerti pun Tuhan taruh di lidah saudara, supaya saudara bisa memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan. Karena waktunya sudah sangat dekat. Haleluya. Haleluya. Saya rindu semua jemaat, dari yang muda-muda ini sampai yang tua-tua, biar kita terlindungi. Tak ada lagi yang lain saudara cari. Sekarang cari uang udah terlambat saudara. Saya mau katakan sudah terlambat. Kalau sekarang saudara mau mengumpulkan harta, udah terlambat. Saudara bisa cukup makan, pakaian, cukup minum. Bersyukurlah sama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Udah terlambat. Jangan pada hari-hari kemurkaan Tuhan kita mengumpulkan harta. Tak guna saudara. Emas dan perak tidak bisa menyelamatkan kita. Pada hari kemurkaan Tuhan, harta tidak berguna. Sekarang yang perlu kita miliki, betul-betul memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Haleluya. Haleluya. Tapi kita jangan tidak bekerja, tetap bekerja. Sesulit apapun Tuhan izinkan, tetap punya pengharapan. Tuhan akan menyertai kita. Haleluya. 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 Jangan putus asa. Nanti sekalipun tidak ada pembeli, puncaknya memang sampai tidak ada pembeli. Itu puncaknya. Tapi kita sudah terangkat waktu itu terjadi. Kita sudah tidak di sini lagi. Ketika seluruh perdagangan dunia tertutup, saudara sudah tidak di sini. Sebab apa? Antikris sudah menguasai, gereja sudah terangkat. Ketika kita sudah terangkat, selesai semua. Oleh sebab itu saudara, tapi di penderitaan sekarang kita masih ada di sini. Di penderitaan sekarang, saya dan saudara masih ada di bumi. Oleh sebab itu, kuatkanlah hati. Ya. Suratan Petrus berkata, karena kita sudah berada pada hari-hari terakhir, kuasailah diri, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita sudah berada pada hari terakhir, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau saudara masih bisa beraktivitas, masih bisa bekerja, belum PHK, ucapkan syukur sama Tuhan. Daganganmu masih laku, ucapkan syukur sama Tuhan. Ya. Tapi ketika daganganmu masih laku, masih ada uang, hiduplah bijaksana. Jangan memboros-boroskan diri. Ya. Kalau tidak perlu, nggak usah beli. Siapkan untuk menghadapi masa-masa susah ini dengan hikmat bijaksana dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bila penting, tak usah banyak kredit. Tahu kredit? Nanti gara-gara kredit saudara pusing, akhirnya terganggu berdoa. Kalau itu modal kerja tak apa-apa. Modal kerja memang harus begitu. Uang menggali uang. Ya. Tapi kalau hanya untuk yang lain, stop sekarang. Misalkan beli TV, tidak penting gak usah punya TV. Haleluya. Tidak penting, yang lain-lain stop dulu. Karena apa? Kita hidup bijaksana di tengah-tengah kondisi seperti ini. Tidak penting ojek satu aja, boncengan sama istri sama anak. Haleluya. Ya. Ini mungkin ketawa saudara, tapi saya mau kasih tahu sama saudara, biar Anda jangan pusing. Pendeta pun kalau udah banyak kreditnya pusing. Kredit ini, semua kredit. Kalau di Australia semua kredit, bikin gigi tebal kredit. Ya. Maaf cakap untuk bergaya di sini kredit. Iya. Itu dunia kita loh. Haleluya. Bila penting HP.
HP baru masih bagus. Karena tawaran kredit. Memang pinter dia, 300 dia 1 bulan. Tapi kalau nggak laku dagangan, 300 sebulan itu berat. Akhirnya nanti susah, jadi banyak bohongnya. Timbangan pun digeser-geser untuk menutupi kredit. Tangan tersinggung ya. Saya kasih tahu ini supaya kita disucikan. Haleluya. Saya nggak sengaja nembak-nembak saudara. Supaya kehidupan kita ditolong. Haleluya. Haleluya. Ini waktunya sudah dekat. Saya harus khotbahkan ini. Supaya kalau Tuhan datang nanti, tak ada alasan saudara berkata, nggak pernah dikasih tahu pendeta kami. Amin. Udah dikasih tahu terang-terangan. Karena seringkali kita orang Indonesia, apa saudara, dengan diplomasi nggak mau nerima, nggak nangkap. Harus seperti orang Batak katanya, harus ditunjuk seperti menunjuk mata kerbau. Gitu katanya. Kalau bahasa Batak ini, si jeruk matanya kerbau. Artinya harus dituduh poin. Amin. Karena diplomasi nggak tangkap. Saya kan sering kali khotbah diplomasi. Ya kok nggak berubah-ubah mas? Jadi terpaksa harus gini saudara. Udah gini baru, wah keras sekali Pak Pendeta ini. Bukan soal keras saudara. Saya dan saudara berjuang untuk masuk surga. Haleluya. Kalaupun ada kekurangan kita mohon ampun. Amin. Kalaupun kita lihat kekurangan orang lain, jangan kita pakai untuk menghakimi. Kita berdoa untuk mereka supaya mereka juga tertolong oleh kekurangan. Haleluya. Hanya lihat apa namanya? Gak waktunya lagi saling melihat. Wah, kekurangannya. Sekarang lihat diri sendiri. Gak bisa lihat diri sendiri, ambil kaca. Langsung gini saudara. Gak ada waktunya lagi lihat kekurangan orang. Kita berjuang untuk keselamatan kita. Haleluya. Amin. Ini waktunya saudara. Kita sudah berada pada detik-detik terakhir. Semua akan tergenang. Saya ditanya banyak orang, Pak, jadi gimana nanti akhirnya ini? Ya akhirnya kita terangkan. Jadi bagaimana nggak terangkan? Aduh, orang yang tidak terangkan itu terlempar ke ratap dan kertas. Belum neraka ya, gak sanggup melihat siksaan seperti Wahyu pasal yang ke-6. Raja-raja di bumi tak sanggup melihat. Semua ketakutan. Karena apa? Tidak ada jalan keluar. Mungkin penyakit sampar masih ada virus, vaksin yang akan ditemukan. Masih ada vaksin. Bagaimana kelaparan? Bagaimana perang? Bagaimana binatang buas? Itu masih lebih ngeri lagi. Bagaimana kalau Tuhan gulung langit seperti kitab yang tergulung? Kayak ini, kitab ini digulung, misalkan digulung. Ini terlalu tebal ini. Langit nanti digulung. Sanggup sudah lihat langit itu digulung? Dari timur ke barat, dari barat ke timur. Mungkin saudara yang di bumi, mati aku. Karena belum terjadi. Yang sombong masih sombong, yang kaya masih merasa kaya, yang berkuasa masih berkuasa. Sepertinya tak ada lagi tandingannya. Tapi Wahyu 6 itu akan digenapi. Langit akan digulung seperti gulungan kita. Lanjutannya apa? Gunung-gunung dan pulau-pulau bergeser dari tempatnya. Tanjung Uban bergeser. Saya nggak tahu makin dekat ke Pulau Sumatera atau masih makin dekat ke Singapura. Tapi waktu bergeser pulau-pulau dan gunung, rontoklah bangunan-bangunan.
kita yang tidak ikut terangkan, kita yang tidak dibela dan dilindungi Tuhan, akan menyaksikan kondisi itu. Saat itulah kita berusaha. Bukankah begitu Alkitab katakan? Oh, hari ya. Lukas 21 ayat 25. Itulah baru ketakutan orang. Lukas 21 ayat 25. Ayat 25, kita baca sama-sama aja. Sudah kan mau Alkitab. Ya, ayat 25. Sudah dapat Alkitab ya? Bacakan sama-sama. Lukas 21, 15. 1, 2, 3. Ya. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari Terus? dan bulan dan bintang-bintang. Ya. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora. Bingung, takut menghadapi deru laut. Terus kan? Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Iya. Orang akan mati karena ketakutan. Dan setelah itu baru Tuhan datang. Coba terus. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Iya. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saat semua bangsa pada mati ketakutan, Tuhan datang di awan. Dengan trompetnya. Anda yang disingkirkan, ketemu dengan Dia. Anda yang tidak ikut disingkirkan, Anda akan menyaksikan malapetaka. Sekarang tergantung kita. Mau kita menyaksikan kedatangan Tuhan dengan siap sedia, dengan hidup yang terlindungi atau korban. Sekarang pilihan ada pada kita. Maka saya mengajak jemaat, ada waktu untuk main-main, supaya tidak sia-sia pelayanan kita, tidak sia-sia perjuangan kita. Selamatkan diri, selamatkan keluarga. Tak banyak waktu. Sepertinya saya tak kuat menyampaikan. Mari kita bangkit berdiri. Waktunya sudah sangat singkat. Persiapkan diri kita. Di waktu yang singkat ini, untuk makin berteduh di dalam. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah. Kami minta Engkau berkarya di tengah-tengah. Persiapkan kami semua. Ubahlah hati kami. Jamalah kami semua. Oh, tolonglah ampunilah kami. Sucikanlah kami semua.
orang yang tahu. Tolong kami Tuhan dalam waktu yang sisa. Tolong kami semua. Tolong kami setiap pribadi. Tolong kami setiap keluar. Kami tidak mau berpengalaman. Tolong kami lepaskan apapun yang menyibukkan kecintaan kami yang lain di luar kecintaan kami. Berikan kami kemampuan untuk melarikan diri, untuk melepaskan diri dari semua. Ampuni kami ketidaktahuan kami itu. Ampuni kami akan kebodohan kami. Barui kami semua dari yang tua sampai yang muda. Tolong semua. Amba berdoa secara khusus jemaat kita juga, biar semua makin memahami, makin mengerti benar. Tidak ada yang tertinggal. Semua dipulihkan Tuhan. Semua ditolong Tuhan. Semua mendapat kemurahan yang besar, dapat pengampunan. Terima kasih Tuhan. Aku serahkan semua kepada Tuhan. Berkati kami, berkati semua yang dikerjakan Tuhan. Walaupun di tengah pergumulan, Tuhan buat keistimewaan dalam pekerjaan mereka. Baik yang berusaha kita dibuat, yang bekerja, Tuhan berkati, Tuhan beri. Bahkan juga yang bingung tentang kehidupan, bahkan kalau ada yang bekerja di luar negeri, Tuhan tolong. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan menyertai kehidupan. Sekali lagi, semuanya aku taruh dalam tangan Tuhan. Kalau ada yang lemah, Tuhan, yang susah diberikan. Oh, pemberian Tuhan sungguh ajaib di tengah-tengah kami. Engkau berkatilah kami, ibadah kami hari ini. Kami berdoa yang tetap Tuhan berikan semangat, semangat rohani untuk bertahan sampai hari kedatangan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, sebentar kami akan terima berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu ke surga. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih daripada Bapa Surgawi, dan penyertaan dari Tuhan kuasa Roh Kudus ada menyertai memberkati saya dan saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita salam-salaman, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang